Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke students, sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan kalender akademik pendidikan, sebentar lagi kita akan mengadakan PAS atau penilaian akhir semester. Untuk itu, agar kalian mendapatkan hasil yang maksimal dalam PAS nanti, sengaja saya membuat latihan soal beserta pembahasannya. Yang akan saya sampaikan di sini yaitu latihan soal dan pembahasan materi bahasa Inggris kelas 7 semester 1. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan video-video saya berikutnya. Are you ready? Let's begin. Soal yang pertama. Di situ tertulis complete the conversation below. Lengkapi percakapan di bawah ini. Father atau ayah mengatakan, "It's already late, dear." Sekarang sudah sangat terlambat, sayang. "You should go to school." Kamu harus pergi ke sekolah. Rusty menjawab, "Oke, bla bla bla, Dad." Ya. Ada pilihan jawaban yang A. Good morning, selamat pagi. B. Good afternoon, selamat siang atau sore. C. Good evening, selamat malam ketika berjumpa. D. Good night, selamat malam ketika berpisah. Lalu mana jawabannya? Lihat, Father mengatakan, "It's already late, dear. You should go to school." Yang garis bawahi kata "you should go to school", kamu harus pergi ke sekolah. Kalau pergi ke sekolah, waktunya adalah di pagi, siang, atau malam? Ya, kalau pergi ke sekolah yaitu di waktu pagi hari. Maka jawabannya yaitu yang A, good morning, selamat pagi, ya. Soal selanjutnya. Situation. Warkim met Warkham. Warkim bertemu dengan Warkham, his old friend on the way to his school. Teman lamanya ketika dalam perjalanan menuju sekolahnya. Perintahnya, complete conversation below. Lengkapi percakapan di bawah ini. Pertama, Warkim mengatakan, "Hello Warkham, how are you?" Halo Warkham, bagaimana kabarmu? Dijawab oleh Warkham, "Hi Warkim." Nah, kalau ada yang mengatakan "How are you?", maka kita jawab, "Yes, I'm fine." Saya baik. Dan kalau ada jawaban "I'm fine", maka pasti pertanyaannya "How are you?". Lalu bagaimana dengan "she is fine"? She is fine artinya dia baik-baik saja. Maka pertanyaannya adalah "How is she?". Bagaimana kabarnya? Maka jawabannya adalah she is fine. Next. Look at the picture below. Perhatikan gambar di bawah ini. What are the names of the animals? Apakah nama daripada hewan-hewan itu? Jelas sekali. Itu adalah hewan harimau. Maka jawabannya A, tigers. Next questions. Masih jenis soal yang sama. Look at the picture below. Lihat atau perhatikan gambar di bawah ini. How many animals are there? Ada berapa banyak jumlah hewan di sana? Di situ kita lihat ada 3 ekor harimau. Maka jawabannya yaitu B. There are 3 animals. Ada 3 ekor harimau. Soal berikutnya. Complete the conversation below. Lengkapi percakapan di bawah ini. Nah, di sini kita suruh melengkapi percakapan antara Hana dan Hani. Hana mengatakan, "What day is today?" Hari apakah hari ini? Today is Monday. Hari ini adalah hari Senin. Hana mengatakan lagi, What day was yesterday? Hari apakah kemarin?
Lalu dijawab oleh Hani, yesterday was bla bla bla. Apa kira-kira jawabannya Hani? Yesterday was, kemarin adalah hari apa? Kalau sekarangnya adalah hari Senin. Berarti kalau sekarang adalah hari Senin, maka kemarinnya adalah hari Minggu. Minggu bahasa Inggrisnya Sunday. Maka jawabannya A, Sunday. Next. Complete the conversation below. Lengkapi percakapan di bawah ini. Yayan mengatakan, what month is after January? Bulan apakah setelah bulan Januari? Lalu apa kira-kira jawaban Yayan? Kalau diawali dengan after January is, setelah Januari adalah bulan Februari. Februari yaitu ada di C, February. Cukup mudah bukan? Oke, next question. Our Heroes Day is on. Hari pahlawan itu jatuh pada tanggal berapa? Kita lihat satu persatu. Yang A, April 21st. 21 April adalah hari Kartini. Kalau August 17th, 17 Agustus adalah Independence Day, hari kemerdekaan Indonesia. Kalau May 20th, 20 Mei adalah hari pendidikan nasional. Kemudian November 10th, tanggal 10 November adalah hari pahlawan atau Heroes Day. Jadi jawabannya adalah D. Next question. Still about the day. Masih tentang tanggal. We celebrate Independence Day on, kita merayakan Independence Day, hari kemerdekaan pada tanggal berapa? Tadi sudah saya jelaskan. Langsung saja jawabannya adalah yang B, August 17th, tanggal 17 Agustus. Pasti semuanya tahu. Next. I have dinner at 4 minutes to 8 in the evening. Saya makan malam pada pukul 8 kurang 4 menit atau jam 7 lewat 56 menit malam. We can say that it is, kita bisa mengatakan atau dengan kata lain, bahasa Inggrisnya jam 7 lewat 56 yaitu it's 4 minutes to 8, yaitu C, jam 8 kurang 4 menit. Kenapa jawabannya C? Sebagaimana materi yang sudah saya jelaskan bahwasanya khusus untuk bilangan jam, apabila waktunya lewat atau menitnya lewat dan lewatnya antara 1 sampai dengan 30 menit, maka kita gunakan pas. Tapi kalau lewatnya lebih daripada 30 atau 31 sampai dengan 59 menit, kita gunakan to. Dan untuk pola British System, apabila waktunya lewat, maka kita sebutkan menitnya dulu, baru kemudian bilangan jamnya. Oke, do you understand? Next. Read the conversation below. Bacalah percakapan di bawah ini. Lihat percakapan antara Darman dan Darmin. Darman mengatakan, what time do you always go to school? Jam berapakah kamu selalu pergi ke sekolah? Dijawab oleh Darmin, I always go to school at 6 o'clock. Saya selalu pergi ke sekolah jam 6. Kemudian Darman bertanya lagi, do you often help your parents before going to school? Apakah kamu sering membantu orang tuamu sebelum pergi ke sekolah? Dijawab oleh Darmin, yes of course. Ya, tentu. I always help them. Saya selalu membantu mereka. Pertanyaannya, from the conversation we know that, dari percakapan kita bisa ketahui bahwasanya apa? Ini kita mencari kesimpulan. Apa yang pertama? A, Darmin always go to school at 6 p.m. Darmin selalu pergi ke sekolah jam 6. Mungkin ini terkecoh. Di percakapan jawaban memang jam 6. Tapi go to school, ke sekolah jam 6. 6-nya adalah pagi.
morning. Sedangkan PM waktunya jam 6 malam. Waktu PM adalah dari pukul 12 siang sampai dengan 12 malam. Jadi bukan jawabannya. Sedangkan B, Darmin is a diligent student. Darmin adalah seorang siswa yang rajin. Kita lihat, benar nggak Darmin seorang siswa yang rajin? Yes, that's right. Lihat bahwasanya Darmin selalu help his parents, selalu membantu orang tuanya, maka dia termasuk siswa yang rajin. Maka jawaban yang benar adalah yaitu B, Darmin is a diligent student. Okay, next. I have a father and a mother. Saya punya seorang ayah dan seorang ibu. They are, maka mereka adalah, apakah A, my brother, saudara laki-lakiku, yang B, my grandmother, nenekku, yang C, my parents, orang tuaku, D, my daughter, saudara perempuanku. Ya, jawabannya adalah C, my parents. Next. Look at the picture below. Perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada gambar anak sedang menyapu lantai. Based on the picture, berdasarkan gambar, where is the right command? Mana kira-kira perintah yang paling benar? Apakah A, clean the whiteboard, B, clean the rubbish, C, sweep the floor, ataukah D, sweep the sky? Jawaban yang tepat adalah C, sweep the floor, sapu lantai, atau sapulah lantai itu. Kalau yang A, clean the whiteboard, hapus papan tulis. Yang B, clean the rubbish, bersihkan sampah. Yang D, sweep the sky, ini apalagi? Sapulah langit. Next. Complete the conversation below. Lengkapi percakapan di bawah ini. Vera and Vero. Kata Vera, it's time for going home. Ini saatnya untuk pulang ke rumah. Goodbye, Vero. Selamat tinggal, Vero. Atau sampai jumpa, Vero. Apa kira-kira jawaban Vero? Ya, kalau ada yang mengatakan goodbye, maka jawaban kita sama, yaitu goodbye juga. Jadi jawabanlah B, goodbye. Next question. Complete the conversation below. Lengkapi percakapan di bawah ini. Ini percakapan antara mother dengan anaknya, yaitu Angela. Kata mother, good morning my sweetheart. Selamat pagi sayangku. Kira-kira jawaban Angela apa? Ya, kalau ada yang mengatakan good morning, maka kita jawab juga dengan good morning. Begitu pula kalau ada yang mengatakan good afternoon, jawabnya pun good afternoon. Kalau ada yang mengatakan good evening, sama good evening. Good night, juga good night. Nah, di sini mother mengatakan good morning, maka kira-kira jawaban Angela adalah, karena yang mengatakan mother, maka jawabannya itu B, good morning mom. Selamat pagi bu. Next. Situation. In the first day, you come late to the class. Di hari pertama kamu masuk sekolah, you come late to the class. Kamu datang terlambat ke kelas. You tell your teacher. Kira-kira apa yang akan kamu katakan kepada gurumu? Apakah A, I'm sorry I'm late friend, atau B, I'm sorry I'm late sir, atau C, forgive me please, atau D, I'm sorry I'm sleepy? Jawabannya adalah B, I'm sorry I'm late sir. Maaf saya terlambat pak. Yang A, ada friend, berarti pada teman. Kalau yang C, hanya forgive me please, maafkan aku, itu ke teman. Kalau di I'm sorry I'm sleepy, maaf saya ngantuk. Nah, ini kurang sopan. Next. Situation. You drop your father's glasses. Kamu menjatuhkan kacamata ayahmu. You say sorry to him. Kamu meminta maaf kepadanya. His response is,
Maka jawaban ayahmu setelah kamu meminta maaf kepadanya kira-kira apa? Apakah A. I'm sorry Dad, maaf ya. B. Don't mention it, jangan sebutkan itu atau enggak apa-apa. Atau C. Oh my god. Atau D. That's okay, gak apa-apa, be careful next time, hati-hati lain waktu. Kira-kira jawaban ayahmu apa? Yes, D. That's okay, gak apa-apa, be careful next time, tapi lain waktu hati-hati ya. Oke, next. Complete the conversation below. Lengkapi percakapan di bawah ini. Wowo and Wiwi. Kata Wowo, wow, what a beautiful bag you have. Wow, betapa tas yang bagus kamu punya. Di sini what artinya betapa, bukan apa, karena sebuah pujian. Kira-kira jawaban Wiwi apa kalau dipuji seperti itu? Jawabannya adalah yang B. Don't mention it. Nggak apa-apa, atau nggak usah menyebutkan itu. Jadi Wiwinya merendah. Oke, next. Complete the conversation below. Lengkapi percakapan di bawah ini. Rizky and Sisi. Kata Rizky, you look so bla 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 with your bag. Kamu nampak titik-titik dengan tasmu. Lalu Sisi menjawab, thank you, terima kasih. Kira-kira untuk melengkapi itu apa kata yang tepat? Apakah A. bad, jelek atau buruk? Yang B. beautiful, cantik atau indah? C. ugly, jelek untuk muka. Kalau D. old, tua. Kira-kira kalau Sisi jawab thank you berarti sesuatu yang pujian, maka jawabannya adalah B. beautiful. You look so beautiful with your bag. Kamu nampak sangat cantik dengan tasmu itu. Next. Complete the conversation below. Kembali, lengkapi percakapan di bawah ini. Ini percakapan antara Beno dan Benny. Kata Beno, this is for you. Ini untukmu. Benny menjawab, thank you, terima kasih. Nah, kira-kira kalau ada yang mengatakan thank you, jawabannya apa? Ya, kalau ada yang mengatakan thank you, kita jawab dengan you are welcome, sama-sama. Yaitu jawabannya adalah D. Next. Complete the conversation below. Lengkapi percakapan di bawah ini. Ini percakapan antara Desta and Desti. Kata Desta, hello, I'm Desta. Halo, saya Desta. Bla bla bla. Kemudian Desti menjawab, hi, my name is Desti. Hai, nama saya adalah Desti. Kira-kira kalau Desti menjawab, my name is Desti, apa yang ditanyakan oleh Desta? Ya, yang ditanyakan adalah tentu menanyakan nama. Maka pertanyaannya adalah what's your name? Siapa namamu? Jadi jawabannya adalah A. Sedangkan kalau B, where do you come from? Dari mana asalmu? C, how are you? Bagaimana kabarmu? Yang D, what is this? Apa ini? Kurang tepat semua ya. Jadi jawabannya adalah A, what's your name? Oke, next. Complete the conversation below. Lengkapi percakapan di bawah ini. Ini percakapan antara Reva and Revi dan juga Raffi. Kata Reva, hi Revi, this my brother Raffi. Hai Revi, ini saudara laki-lakiku, namanya Raffi. Dijawab oleh Revi, oh hai Raffi, bla bla bla. Kemudian kata Raffi, nice to meet you too, senang berjumpa denganmu juga. Kira-kira, ini kan memperkenalkan ya, Reva memperkenalkan Raffi kepada Revi. Kira-kira kalau Raffi menjawab, nice to meet you, senang berjumpa denganmu, apa yang dikatakan oleh Revi? Maka yang dikatakan oleh Revi adalah nice to meet you,
Senang berjumpa denganmu. Jadi jawabannya adalah C. Nice to meet you. Oke, next. Oke, pertanyaan ini tentang grammar atau tata bahasa ya. Di sini ada kalimat as a good child. Sebagai seorang anak yang baik, we always. Kita selalu titik-titik our parents every day. Orang tua kita setiap hari. Ini ada dalam materi simple present tense, dimana kalau subjeknya they, we, I, you cukup ditambahkan dengan verb one tanpa ada tambahan apapun. Tapi kalau subjeknya he, she, it, maka setelah subjek verbnya ditambahkan dengan s atau is, tergantung katanya. Nah di sini lihat kata gantinya menggunakan we, maka kita gunakan verb one tanpa ada tambahan apapun. Jadi jawabannya adalah A. Help. Oke, next. Pertanyaan berikutnya tentang identity card atau kartu identitas. Di situ ada identity card students, kartu pelajar ya, atau identitas kartu pelajar dari SMP 1 Gabus Wetan. Ada students data, nama siswanya, name, situ Rohman, date of birth, tanggal lahirnya Indramayu 20 Maret 2008, address, alamatnya di Jalan Kamplong number 5 Gabus Wetan, phone numbernya ada 082295414771, interest, kesukaan atau hobinya fishing, mancing, parents name, nama orang tuanya Mr. Rohim and Mrs. Rohima, blood type, golongan darahnya adalah B. Sekarang pertanyaannya, what is his name? Siapakah namanya? Awas, hati-hati jangan terjebak dengan pertanyaan ini. Kelihatannya mudah, tapi sebenarnya menjebak. Kalau A, my name is Rohman, namaku adalah Rohman. B, his name is Rohim, namanya adalah Rohim. C, her name is Rohimah, namanya adalah Rohimah. D, his name is Rohman, namanya adalah Rohman. Jawabannya apa? Jawabannya adalah D, his name is Rohman, namanya adalah Rohman. Karena apa yang ditanya? Namanya. Ingat, bukan namamu tapi namanya. Maka jawabannya his pakainya ya. His name is Rohman, yaitu D. Oke, next. Masih sama pertanyaannya, yaitu tentang kartu. Langsung pada soal. The following sentence are not true based on the text above, except. Kalimat berikut tidak benar, not true ya, based on the text above, berdasarkan teks di atas. Except, nah perhatikan ada kata except, artinya kecuali. Berarti kalau kecuali cari yang benarnya. Nah yang benar berdasarkan kartu identitas di atas adalah kalau A, his hobby is reading, hobinya adalah membaca. Ini salah. Yang B, he lives on Jalan Kamplong number 6 Gabus Wetan, ini juga salah. Di atas tertera nomor 5. Yang C, his parents name are Rohim and Rohisa, orang tuanya bernama Rohim dan Rohisa. Salah, bapaknya benar Rohim tapi ibunya adalah Rohima. Yang D, his phone number is 082295414771, nomor teleponnya adalah 082295414771. Ya, ini jawaban yang paling tepat karena sama dengan di atas. Next question. Oke, pertanyaan berikutnya. Based in the information of the text above, berdasarkan informasi daripada teks di atas, we conclude that, kita bisa menyimpulkan bahwasannya bla bla bla. Apa kesimpulannya? Apakah A, Rohman is a student, Rohman adalah seorang pelajar, atau B, he lives on Jalan Kamplong number 6 Gabus Wetan, dia tinggal di Jalan Kamplong nomor 6 Gabus Wetan, atau C, his parents name are Rohim and Rohisa, nama orang tuanya adalah Rohim dan Rohisa.
Ataukah D. Fishing is not his hobby? Memancing bukanlah hobinya. Kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah A. Roman is a student. Roman adalah seorang pelajar. Karena yang lainnya tidak sama dengan kartu identitas di atas. Oke, saya rasa cukup tentang multiple choice. Berikutnya kita akan coba pertanyaan bentuk esai. Oke, are you ready? Lihat pertanyaan ini. Di sini bentuknya adalah family tree atau pohon keluarga. Pertanyaannya, best the family tree below. Berdasarkan pohon keluarga di bawah ini, please answer the question. Silakan jawab pertanyaannya. Langsung pada soal yang pertama, who is Mrs. Wati? Siapakah Ibu Wati? Kita lihat, Mrs. Wati berada di atas bersama Mr. Budi. Jadi Mrs. Wati itu bisa kita jawab ada dengan beberapa cara. Misalnya yang pertama, Mrs. Wati is Mr. Budi's wife. Ibu Wati adalah suaminya Pak Budi. Atau bisa juga Mrs. Wati is Mr. Yandi's mother. Ibu Wati adalah ibunya Pak Yandi. Masih banyak cara lainnya. Kemudian berikutnya pertanyaan kedua, who is Mr. Budi? Masih sama cara menjawabnya. Bisa kita jawab, Mr. Budi is Mrs. Wati's husband. Pak Budi adalah suaminya Ibu Wati. Atau bisa juga Mr. Budi is Mr. Yandi's father. Pak Budi adalah ayahnya Pak Yandi. Oke, berikutnya number 3. Who are Ferdi and Siska? Siapakah Ferdi and Siska? Kita lihat berdasarkan bagan atau tabel pohon di atas, Ferdi dan Siska berada di bawah Mr. Hasan and Mrs. Sarah. Jadi dengan kata lain, Ferdi dan Siska adalah anaknya Pak Hasan dan Ibu Sarah. Jadi bisa kita jawab, Ferdi and Siska are the son and the daughter of Mr. Hasan and Mrs. Sarah. Ferdi dan Siska adalah anak dari Pak Hasan dan Ibu Sarah. Pertanyaan number 4, who is Mr. Yandi? Siapakah Pak Yandi? Pak Yandi adalah anaknya Pak Budi dan Ibu Wati atau saudaranya Pak Hasan. Maka Mr. Yandi is Ferdi and Siska's uncle. Jadi Pak Yandi adalah paman daripada Ferdi and Siska. Oke, next. Mention the time below into British system pattern. Sebutkan waktu berikut ini ke dalam bentuk atau pola British. Sebagaimana kita ketahui ada British dan ada juga American. Yang biasa di sekolah kita gunakan British system. Dimana kalau British system, apabila waktunya pas jamnya, maka kita katakan tambahkan o'clock. Tapi kalau waktunya lebih, kita gunakan pas. Kalau kurang, kita gunakan to. Dan juga kalau waktunya lebih atau kurang, kita sebutkan menit dulu baru bilangan jamnya. Maka dari itu number 1 jam 6, bahasa Inggrisnya it's 6 o'clock. Kalau number 2 jam 8:20, waktu menitnya lebihnya antara 1 sampai dengan 30, kita gunakan pas. Maka it's 20 past 8. Ini jam 8:20. Kalau jam 9:52 berarti menitnya lebih daripada 30, kita gunakan to. Jam 9:52 sama saja dengan jam 10 kurang 8 menit. Bahasa Inggrisnya it's 8 minutes to 10. Sekarang jam 10 kurang 8 menit. Oke, next. Kita lihat di sini ada tabel aktivitas atau activities. Di sini aktivitas daripada Doni. Ketika saya sudah pulang sekolah, maka di situ tulis Doni's activities after school. Kegiatan Doni setelah pulang sekolah.
Ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan pertama. What activity does Doni do for an hour? Aktivitas atau kegiatan apa yang Doni lakukan selama 1 jam? Kita lihat di situ. Kalau English course, yaitu waktunya 1,5 jam. Kalau math course, yaitu dari jam 2 sampai 3.30, 1,5 jam. Kalau yang hari Rabu, vocal course, waktunya jam 3 sampai jam 5, berarti 2 jam. Kalau football, itu 2 jam. Free day, painting course, kursus melukis, yaitu dari jam 2 sampai dengan jam 3. Berarti yang tepat adalah aktivitasnya painting course. Next question. Oke, berikutnya masih dengan model pertanyaan yang sama, yaitu tentang aktivitas Doni. What day does Doni have English course? Hari apakah Doni ada kursus bahasa Inggris? Oke, kita lihat di jadwalnya Doni. Lihat mana yang ada tulisan English course-nya, di hari apa? Ya, adanya di hari Senin atau Monday. Jadi jawabannya adalah Monday. Atau kalau jawaban panjang, Doni has English course on Monday. Doni ada kursus bahasa Inggris pada hari Senin. Oke, students, cukup mudah bukan model pertanyaan seperti ini? Tidak usah dibikin pusing. Oke, next question. What activity does Doni have on Thursday? Aktivitas apa yang Doni lakukan pada hari Kamis? Jawabannya adalah lihat hari Kamis, Thursday, yaitu football. Jadi jawabannya adalah football. Oke, I think enough our material today. Selamat belajar, semoga hasilnya nanti memuaskan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.